Lihat bersama kira-kira apa yang akan dibahas pada pagi hari ini. Kita bisa tampilkan di wall. Kita bisa baca bersama ya, resmi daftar ke KPU, Ganjar Mahfud janji bahwa Indonesia maju. Kita lihat begitu sumringah ya dari Pak Ganjar sendiri dan Pak Mahfud MD setelah didaftarkan dia kedua ya kemarin dalam pendaftaran ke KPU kemarin, dan kita lihat juga untuk artikel berikutnya seperti apa. Nah ini yang daftar paling pagi nih kemarin, resmi daftar Pilpres. Ini gagasan perubahan dari Anies Baswedan dan juga Caimin yang seperti yang sudah disampaikan di Your Money Your Vote Rabu kemarin, juga sempat kita berbicara dengan tim ekonomi dari Anies dan juga Muhaimin yang mengedepankan mengenai kemerataan ekonomi. Dan kita tanpa buang waktu langsung saja mengulas isu ini. Saat ini sudah hadir di studio CNBC Indonesia, Managing Editor CNBC Indonesia, rekan baik saya Muhammad Iqbal dan Chief Economist CNBC Indonesia Mas Anggito Abimanyu. Apa kabar Mas Anggito dan juga Mas Iqbal? Selamat pagi. Ini kayaknya kalau ngomonginnya politik-politik kayaknya langsung aja deh aku nanya aja deh. Nah tentunya kita nanya dulu ke redaksi ya. Dua pasangan Capres-Cawapres sudah mendaftarkan diri kemarin di KPU. Tinggal Pak Prabowo aja nih. Mas Iqbal dan juga Mas Anggito. Redaksi kira-kira akan memberikan arah pemberitaannya seperti apa? Mungkin ke Mas Iqbal terlebih dahulu. Ya, kalau kami di redaksi memang semua kandidat kita beritakan dengan proporsi yang sama. Jadi tidak ada yang berlebih ya dalam artian ketika mereka mengumumkan pasangan calon pun kita tetap beritakan gitu ya. Ketika mereka mendaftarkan diri pun kita beritakan gitu. Jadi dari redaksi memang tidak ada kekhususan gitu ya untuk pro ke salah satu pasangan calon ya. Karena memang bagi kami yang utama adalah yang sering kita dengungkan juga di Your Money Your Vote adalah gagasan sebenarnya. Jadi bukan siapa tapi apa yang mereka tawarkan gitu. Jadi dari CNBC Indonesia redaksi akan tetap mengedepankan objektivitas dari gagasan ekonomi yang nanti akan diusung ya. Kemarin pendaftaran kita lihat nanti ke depannya gagasan-gagasan yang akan disampaikan. Nah sekarang ke Mas Anggito. Mas ini seneng loh, baru beberapa kali ketemu juga nih akhirnya sama Mas Anggito nih. Nah bisa langsung nanya nih ke Mas Anggito. Kalau kemarin kita ingat di Your Money Your Vote, sepertinya tim ekonominya Pak Anies itu bilang bukan hanya pertumbuhan tapi juga kemerataan gitu ya. Pak Ganjar juga ada yang dia usung dari segi ekonomi, Pak Prabowo juga gitu ya dalam hal ini. Mungkin kita belum tahu sih ke depannya akan seperti apa ya dalam hal perumusan kebijakan ekonomi. Namun sampai saat ini bagaimana Anda menilai ekonomi, gagasan ekonomi masing-masing Capres-Cawapres? Ya, yang pertama gagasannya memang belum secara resmi dilontarkan, disampaikan ya. Mungkin Pak Ganjar yang punya 7 program ya. Cuman itu kan disampaikan dalam waktu seminar ya, talk show gitu. Sementara pernyataan dari pasangan Pak Anies dan Pak Imin itu baru ucapan-ucapan ya. Ucapan spontan, ucapan-ucapan yang kayaknya kurang berdasarkan suatu kajian yang cukup solid ya. Yang kedua, saya sih melihatnya ya Mbak Ade ya, Mas Iqbal ya, kayaknya sih mirip-mirip gitu ya. Mirip sebenarnya. Iya, gagasannya kok ya masalah pemerataan, keadilan, ketimpangan, kesenjangan, ekonomi desa gitu ya. Semuanya mulai dari back to basic lah kalau dalam ekonomi, back to basic ya. Membangun itu dari bawah untuk memperkuat fondasi sehingga kalau ada pertumbuhan itu menetes gitu. Kan teori mengenai trickle down effect gitu nampaknya menjadi sesuatu yang akan dijadikan apa ya, landasan ekonomi dari mereka. gagasan ekonomi masing-masing. Jadi yang belum disampaikan itu adalah kelembagaan seperti apa yang akan mengusung program itu. Kelembagaan seperti apa ya? Yang Birokrasinya seperti apa, kemudian bagaimana kemampuan untuk mengundang investor asing, ya, kemampuan untuk membaca masa depan, itu kan sekarang menjadi sangat penting, apalagi perubahan global udah pendek-pendek ya, setahun berubah, 2 tahun berubah. Nah, saya sih belum melihat ya kemampuan mereka untuk mendeteksi masa depan seperti apa. Global. Jadi dalam hal gagasan ekonomi, what-nya ini sudah kurang lebih sama gitu ya. Bersama. Tapi how-nya ini yang nanti akan kita tanyakan. Who and how ya. Who and how. Ya, jadi kalau sekarang gampangannya begini, kalau space APBN kan
terbatas ya. Dan ini 2025-2026 sudah akan ditetapkan oleh pemerintah yang sekarang. Jadi pemerintah sekarang itu tidak punya manuver terhadap 2 tahun pertama, ya kan? APBN 2025 sudah bentar lagi akan diketok. Oke. APBN 2026 akan diusung oleh pemerintah yang sekarang juga. Jadi 2 tahun ini APBN-nya udah mentok ya. Tetapi yang non APBN itu yang belum ada. Oke. Ya. Dan kalau kita hanya berkutat pada APBN itu kan hanya 20% hanya kebutuhan dari financing semua dari sana. ekonomi kita ini kan hanya Ya. Yang swasta ini apa gagasannya belum muncul. Misalnya itu kan bukan masalah kemiskinan, bukan masalah pengangguran, tapi menciptakan lapangan pekerjaan, menarik investasi itu kan butuh kemampuan. Who and how-nya itu tadi kalau Iya, dan Mas butuh Anggito. Baik. perubahan policy-nya itu supaya lebih ramah pada investor, kemudian tapi sekaligus juga bisa mendeteksi tantangan-tantangan dari risiko ke depan. Baik. Terima kasih banyak Mas Anggito tanggapannya. Ini menarik ya, Wattnya mungkin kurang lebih sama dalam hal ke depan, who and how-nya ini yang nanti akan dipertanyakan terus gitu ya. Dan juga kita memfasilitasi diskusi ini dengan ada Your Money Your Vote dan juga dalam hal redaksional CNBC Indonesia. Nah, tadi karena Mas Anggito ngomongin who, nah pas banget Mas Iqbal. Mau ngomongin masih menunggu Pak Prabowo nih, cawapresnya kan sampai saat ini juga akhirnya mungkin masih menimbang-nimbang nama karena di satu sisi kita ketahui koalisi cukup gemuk gitu ya. Betul. Dan semakin gemuk koalisi di satu sisi ya jadi makin banyak pilihan dan mungkin jadi ada butuh banyak waktu buat menentukannya. Nah, redaksi melihat hal ini seperti apa nih, Mas? Ya, kalau dari koalisi Pak Prabowo kan sejak awal bahwa Pak Prabowo juga pernah bilang bahwa ini adalah timnya Pak Jokowi. Artinya ketika beliau menyampaikan seperti itu, berarti kan arah dari petunjuk dari presiden itu sangat dinantikan gitu ya. Sementara kita tahu posisi sekarang presiden juga sedang di Arab Saudi ya, untuk pertemuan ASEAN dan negara-negara Teluk ya. Jadi memang situasi sekarang kalau dilihat mungkin sejak putusan MK terkait batas minimum usia capres-cawapres itu memang masih dinamis ya. Karena tidak bisa orang serta-merta langsung merasa bahwa oh ini sudah hampir pasti gitu. Apakah anak presiden gitu ya. Tapi ternyata situasinya semakin kesini malah semakin dinamis ya. Karena ada muncul juga Pak Yusril, kemudian juga ada Pak Erick Thohir gitu ya. Jadi kalau dugaan saya ini kemungkinan besar di detik akhir di 25 mungkin baru akan mendaftar gitu ya. Jadi memang mendekati tanggal 25 nih ya Mas. Iya, masih sekarang pasti semua mata kan tertuju ke Pak Prabowo ya. Karena Pak Anies dan Pak Ganjar dengan pasangan mereka kemarin sudah mendaftarkan diri gitu ya. Kita nunggu sampai tanggal 25 seperti apa. Berarti dengan adanya kalau misalnya sudah bulan terang-terangan Pak Prabowo bilang ini memang timnya Pak Jokowi yang akan melanjutkan ke pemerintahan dan juga kebijakan-kebijakan Pak Jokowi. Berarti dia sambil menunggu ya kepulangan dari Presiden Jokowi dari China dan Riyadh ya. Iya, kalau menurut saya sih demikian ya. Karena memang ya ini kan deadlock ya, kelihatan bahwa setiap calon ini kan punya kelebihan dan kekurangan. Misalkan kalau Mas Gibran tentu akan diterima semua partai, tapi kan ketika calonnya bukan dari Mas Gibran, misalkan Pak Erick yang selama ini identik dengan PAN, pasti akan ada resistensi dari partai yang lain. Begitupun misalkan Pak Erlangga atau mungkin Pak Yusril. Pak Yusril pun bagian dari koalisi gitu. Jadi ini masih alot ya kelihatannya, masih sangat alot gitu. Sementara yang lain kita bisa diskusi soal program gitu ya, Pak Anggito juga sempat mention. Sementara untuk yang satu ini kayaknya kita harus tunggu. Mengenai koalisinya, masih menunggu pasangannya. Penempatan gitu. Orang-orangnya. Nah ini sebelum aku ke Mas Anggito lagi nanya tentang ekonomi, masih mau nanya nih ke Mas Iqbal dari sisi politiknya. Kemarin dengan ada keputusan MK yang akhirnya syaratnya adalah oke, tidak boleh 40 tahun tapi bisa kalau dia sudah pemilu dan kepala daerah gitu ya. Dan ini kan sepertinya kan memudahkan jalannya Mas Gibran gitu ya untuk ya apapun gitu menjadi cawapres dan lain-lainnya. Sedikit saja Mas mungkin hindsight Anda gitu ya, dan juga bagaimana sih tanggapan Anda mengenai hal ini keputusan MK kemarin, dan di satu sisi juga mungkin Mas Iqbal gimana ya kira-kira hubungannya Mas Gibran juga dengan PDIP, karena kan somehow beliau juga masih merupakan kader dari PDIP gitu ya. Ya kalau putusan MK mungkin ya kita harus melihat dari ada dinamika ya, bahwa ada yang hakim yang melontarkan pendapat berbeda kayak Prof. Saldi Isra. Itu kan sangat tegas ya di situ. Tapi apapun itu udah menjadi
keputusan MK. Ketika udah menjadi keputusan MK, ya dia sudah final dan mengikat. Suka nggak suka ya kita harus patuh gitu ya. Dan posisi Mas Gibran saya lihat juga dilematis ya, dalam artian beliau juga memulai karir di PDIP seperti Bapak Pak Jokowi ya. Dan beliau juga kayaknya tidak mungkin serta-merta pindah dengan mudah gitu ya, karena kan itu ada masalah etika dan sebagainya gitu. Jadi terlihat sekali di beberapa berita mungkin di Jawa Tengah kan banyak wartawan juga menanyakan beliau lebih hati-hati gitu ya untuk menjawab soal ini gitu. Dan dalam sebuah wawancara pun juga beliau bilang bahwa inginnya sih jangan dilihat mulu soal cawapres gitu. Tapi dilihatlah kinerjanya Solo misalkan seperti apa. Walaupun orang bilang ya itu kan karena ada privilege beliau anak presiden ya. Mungkin semua startup mungkin kita tahu bikin di sana gitu, di Solo Technopark. Atau misalnya support dari kebijakan pemerintah pusat gitu ya. Tapi itu juga menurut saya juga penting sih untuk di highlight gitu. Nggak melulu soal capres-cawapres melulu. Iya, mungkin ya netizen sudah kadung gitu ya melihat yang kemarin yang ada, jadi mau tidak mau pembicaraannya jadi betul. mengenai sana gitu ya bergulir. Nah sekarang ke Mas Anggito lagi, sebelum nanti kita juga akan lanjutkan usai jeda. Ini mungkin pertanyaan terakhir di segmen ini, Mas Anggito. Kini masih mengenai menakar-nakar bagaimana ke depannya arah dari Pak Prabowo. Nah sekarang evaluasinya nih, Pak Prabowo kan juga ada program food estate yang dipercayakan dan diamanahkan ke Pak Prabowo. Kan sempat juga diklaim banyak orang ini gagal. Nah, evaluasi Anda mengenai food estate dan tanggapan juga dari Mas Anggito sendiri seperti apa, Mas? Saya kurang mendalami ya mengenai food estate. Memang ada evaluasi yang diberikan, tapi sekali lagi ya kalau saya sih lihat ya, siapapun cawapresnya ya programnya ya RPJM gitu. Jadi kan RPJM jadi undang-undang. Jadi sebetulnya sih udah selesai ini soal program. Soal yang penting kita lihat ini eksekusinya sekarang. Ya, eksekusinya. Eksekusinya itu ya terus terang kita lihat aja angkanya gitu. Misalnya tahun 2022 sisa anggarannya ada berapa ini penyerapan yang bisa dilakukan. Itu kan menunjukkan bahwa birokrasi ini berjalan apa tidak gitu. Ternyata ada 120 triliun misalnya itu sisa silpa lah gitu. Itu menunjukkan bahwa pemerintahnya kurang efektif ya. Nah, pertanyaan berikutnya bagaimana birokrasi yang akan diusung oleh Pak Anies, Pak Ganjar maupun Pak Prabowo itu bisa mempercepat proses pencairan misalnya untuk pelaksanaan program. Yang pertama, yang kedua, kalau kita lihat investasi asing gitu, siapa sih investasi yang terjadi dalam 5 tahun terakhir kecuali infrastruktur ya, ataupun mungkin yang sifatnya G2G. Coba sebutkan apakah ada suatu investor yang masuk. Nah pertanyaannya apakah Pak Anies, Pak Ganjar, Pak Prabowo bisa membawa investor asing masuk ke Indonesia. Itu tunjukkan saja program apa. Jadi lebih kepada cara eksekusinya nanti yang akan kita itu menurut saya kalau yang tidak tanpa mengecilkan arti program-program yang disampaikan seperti kemiskinan, pengangguran, kesenjangan itu semua sudah ada di RPJM. Tapi caranya bagaimana kalau dana desa itu nggak cair? Bagaimana dana desa itu cairnya bulan Januari, Februari, kemudian ada KPI-nya, ada ukurannya, ada keberhasilan. Itu aja diberesin gitu. Dan yang kedua, saya cuma tiga aja. Menarik. Satu, pemerintah yang bisa melakukan pendeteksian kepada masa depan. Baik, pertama. Jadi satu. Yang kedua adalah pemerintah yang bisa mengeksekusi program dengan cepat, sesuai rencana. Yang ketiga, pemerintah yang bisa menarik investor asing. Udah, itu tiga itu aja. Karena itu ada 3 kunci yang juga akhirnya sangat krusial ya. Karena sekarang pertama, kondisi global ini akan naik turun ya, cepat sekali. Tiba-tiba kemarin sudah mulai membaik, sudah mulai ada kestabilan, tiba-tiba ada Hamas sama Israel, itu kan lalu gejolak lagi. Ya. Nah, saya senang ketika BI langsung menaikkan suku bunga, karena sesuai dengan proyeksi saya. Itu berarti kan eksekusi, respon. Kalau doing nothing itu dianggap kita kalah pada market. Nah, ini kan saya puji nih BI ini karena sesuai dengan proyeksi saya juga nih. Tapi seperti ini tunjukkanlah. Tunjukkan. Mudah-mudahan dalam ke depan ini itu 3 hal itu yang akan diadres oleh
capres dan cawapres yang akan datang. Jadi it's not about what, tapi how and who, dan ya lebih lagi ke eksekusi. Baik. Saya sampaikan APBN 2526 nggak bisa diapa-apain. Baik. Udah, ya. Dan kemudian RPJM udah jadi. Jadi kedepannya tinggal bagaimana kita akan berusaha menaikkan hal itu kepada capres-cawapres kita. Baik.